Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan contoh soal yang ada pada bab 5. Yang pertama, sebagai contoh, pada akhir tahun 2001, perusahaan memiliki 100 kg produk dalam proses yang telah menelan biaya produk sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku Rp5.000, biaya tenaga kerja variabel Rp25.000, biaya overhead pabrik variabel Rp50.000, biaya overhead pabrik tetap Rp30.000. Jumlah biaya produksi Rp110.000. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang telah dikonsumsikan di dalam pengolahan 100 kg produk tersebut baru dapat menyelesaikan 45%-nya, sedangkan bahan baku 5.000 tersebut akan dapat menyelesaikan 100 kg produk tersebut menjadi produk selesai. Biaya bahan baku sebesar 5.000 tersebut dibebankan sebagai harga pokok produk dalam proses dan melekat pada harga pokok persediaan yang dicantumkan dalam neraca per 31 Desember 2001. Biaya bahan baku tersebut tidak dibebankan sebagai biaya dalam tahun 2001, tetapi ditunda pembebanannya pada 31 Desember 2001, dianggap sebagai biaya aktiva. Dalam tahun 2002, perusahaan tidak akan mengeluarkan biaya bahan baku untuk 100 kg persediaan yang ada pada tanggal 31 Desember 2001. Masih dalam proses tersebut, penundaan pembebanan biaya bahan baku tersebut memang bermanfaat, karena penundaan biaya tersebut dapat menghindarkan dikeluarkannya biaya bahan baku untuk 100 kg dalam proses tersebut dalam tahun 2002. Begitu pula biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik tetap merupakan biaya yang dalam jangka pendek tidak berubah dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Biaya tetap merupakan fungsi waktu dan bukan fungsi produksi. Sebagai contoh, jika biaya depresiasi mesin yang dihitung dengan metode garis lurus diperhitungkan ke dalam harga pokok produk, maka sebelum produk tersebut laku dijual, biaya depresiasi ini masih melekat sebagai harga pokok persediaan. Padahal dalam bulan berikutnya tetap akan diperhitungkan biaya depresiasi, sehingga menurut metode variable costing, penundaan pembebanan biaya depresiasi ini atau biaya tetap tidak mempunyai manfaat, karena tidak dapat menghindarkan pengeluaran biaya yang sama dengan periode yang akan datang. Yang berikut ada perbedaan metode full costing dan metode variable costing ditinjau dari sudut penyajian laporan laba rugi. Perbedaannya adalah terletak pada klasifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi tersebut. Laporan laba rugi yang disusun dengan metode full costing menitik beratkan pada penyajian unsur-unsur biaya menurut hubungan biaya dan fungsi-fungsi pokok yang ada dalam perusahaan. Dengan demikian, laporan laba rugi akan ditunjukkan pada slide berikut. Laporan laba rugi yang pertama, hasil penjualan sebesar 500.000. Harga pokok penjualan termasuk biaya overhead pabrik tetap sebesar 250.000. Laba bruto sebesar 250.000. Laba bruto ini didapat dari hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Yang berikut adalah biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum sebesar 50.000 dan biaya pemasaran sebesar 75.000. 50.000 ditambah 75.000 sebesar 125.000. Maka laba bersih yang didapat adalah 125.000. Laporan laba rugi tersebut menyajikan biaya-biaya menurut hubungan biaya dan fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur, yaitu fungsi pokok produksi, pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Yang berikut adalah laba rugi variabel costing. Hasil penjualan itu ada yang pertama dikurang dari biaya-biaya variabel sebesar 500.000. Biaya produksi variabel 150.000, biaya pemasaran variabel 50.000, biaya administrasi dan umum variabel 30.000.
total 230.000. Hasil penjualan dikurang biaya-biaya variabel sebesar 230.000. Laba kontribusi sebesar 270.000. Dikurang biaya-biaya tetap, yang pertama ada biaya produksi tetap 100.000, biaya pemasaran tetap 25.000, biaya administrasi dan umum 20.000. Totalnya adalah 145.000. 270.000 dikurang 145.000, maka akan mendapatkan laba bersih usaha sebesar 125.000. Yang contoh soal pertama. Contoh soal pertama, PT Elsari memproduksi satu jenis produk dan data produksi dan biaya bulan Januari, Februari, dan Maret 2001 disajikan pada gambar 5.3. Data produksi dan biaya PT Elsari bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2001. Yang pertama, persediaan awal. Pada bulan Januari sebanyak 30 unit, Februari 40 unit, Maret 15 unit, total 30 unit. Yang kedua ada produksi sebesar 200 bulan Januari, 165 bulan Februari, 165 bulan Maret, total 530. Yang ketiga ada penjualan bulan Januari 190, Februari 190, dan Maret 165, total 545. Yang keempat ada persediaan akhir, bulan Januari ada 40, Februari ada 15, Maret ada 15, total 15. Harga jual per unit. Pada bulan Januari ada 100 rupiah, yang bulan Februari ada 100, dan bulan Maret ada 100. Biaya bahan baku per unit, bulan Januari ada 20, bulan Februari ada 20, dan bulan Maret ada 20. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. Bulan Januari ada 1.700, Februari ada 1.700, dan Maret ada 1.700, total 5.100. Biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, bulan Januari ada 800, bulan Februari ada 660, bulan Maret ada 660, total 2.120. Tarif biaya overhead pabrik per unit produksi. Tarif variabel, bulan Januari 4, bulan Februari 4, bulan Maret 4. Tarif tetap, bulan Januari 8, bulan Februari 8, bulan Maret 8. Biaya administrasi dan umum, variabel per unit yang dijual, bulan Januari 3, bulan Februari 3, bulan Maret 3. Biaya administrasi dan umum tetap, bulan Januari 400, bulan Februari 400, bulan Maret 400, total 1.200. Biaya pemasaran, variabel per unit yang dijual, bulan Januari 10, bulan Februari 10, bulan Maret 10, total 6.150. Biaya pemasaran tetap, bulan Januari 1.000, bulan Februari 1.000, bulan Maret 1.000, total 3.000. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar unit produk yang dihasilkan. Tarif biaya overhead pabrik dihitung atas dasar kapasitas produksi normal per bulan sebanyak 200 kg. Dengan taksiran biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp800 dan biaya overhead pabrik tersebut sebesar Rp1.600 sebulan. Tarif standar biaya overhead pabrik tersebut berasal dari perhitungan berikut ini. Yang pertama, tarif overhead pabrik variabel Rp800 bagi 200 sama dengan Rp4 per kilogram. Yang berikut ada tarif biaya overhead pabrik tetap dengan rumus Rp1.600 bagi 200 sama dengan Rp8 per kilogram. Yang berikut ada gambar 5.4, harga pokok per unit produksi menurut metode full costing dan variable costing. Biaya bahan baku full costing Rp20, variable costing Rp20. Biaya tenaga kerja full costing 10, variable costing 10. Biaya overhead variabel full costing 4, variable costing 4. Biaya overhead pabrik tetap full costing 8, variable costing 0. Biaya produksi per unit full costing jumlahnya Rp42 dan variable costing jumlahnya Rp34.
Yang berikutnya adalah perbedaan pokok antara metode full costing dengan biaya variable costing adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya operasional tetap. Jika volume penjualan sama dengan volume produksi atau A sama dengan B, maka C per B atau A kurang B hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian, laba atau rugi yang dihitung dengan full costing sama dengan laba atau rugi yang dihitung dengan metode variable costing. Pada gambar 5.5, laporan laba rugi full costing bulan Maret 2000X1 menghasilkan laba sebesar 5.645 yang sama jumlahnya dengan laba yang dilaporkan oleh metode full costing. Biaya overhead pabrik tetap dibebankan kepada persediaan awal dan persediaan akhir dalam metode full costing, mempunyai akibat terhadap perhitungan laba rugi bulan Maret sebagai berikut. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan awal atau mengurangi laba rugi sebesar 15 dikali dengan 8 sama dengan 120. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan akhir atau menambah laba bersih adalah 15 dikali dengan 8 sama dengan 120. Jadi selisih laba bersih metode full costing dengan metode variable costing adalah 0. Yang berikut, jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi, maka rumus C per B atau AB hasilnya positif, yang berarti metode full costing yang membebankan biaya overhead pabrik tetap lebih besar jika dibandingkan dengan yang dibebankan dengan metode variable costing, yang mengakibatkan laba full costing lebih rendah dibandingkan dengan laba variable costing. Dengan demikian, jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi, metode full costing akan menghasilkan perhitungan laba lebih rendah jika dibandingkan dengan dihitung dengan metode variable costing pada gambar 5.5. Dalam bulan Februari 2000X1, metode full costing menghasilkan laba sebesar 6.770 yang lebih rendah sebesar 200 dibandingkan dengan laba yang dihasilkan oleh metode variable costing sebesar 6.970. Hal ini disebabkan karena adanya biaya overhead pabrik tetap yang oleh metode full costing diperhitungkan ke dalam persediaan awal dan persediaan akhir bulan Februari. Persediaan jumlah biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada persediaan awal dan persediaan akhir dalam metode full costing mempunyai akibat terhadap perhitungan laba rugi bulan Februari sebagai berikut. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan awal atau mengurangi laba bersih adalah 40 dikali dengan 8 sama dengan 320. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan akhir atau menambah laba bersih sama dengan 15 dikali dengan 8 hasilnya 120. Jadi selisih atau lebih rendah laba bersih metode full costing dari metode variable costing adalah 200. Jika volume penjualan lebih kecil dari volume produksi, maka rumus C per B atau A kurang B hasilnya negatif, yang berarti metode full costing membebankan biaya overhead pabrik tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan yang dibebankan dengan metode variable costing, yang mengakibatkan laba full costing lebih tinggi dibandingkan dengan laba variable costing. Dengan demikian, jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi, maka metode full costing akan menghasilkan perhitungan laba lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode variable costing. Pada gambar 5.5 dalam bulan Januari 2000X1, metode full costing menghasilkan laba sebesar 7.050 yang lebih besar 80 dibandingkan dengan laba variable costing sebesar 6.970. Hal ini disebabkan karena full costing menunda pembebanan biaya overhead pabrik tetap dengan cara memperhitungkan biaya tersebut ke dalam persediaan akhir. Full costing membebankan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya apabila produknya telah terjual, sedangkan metode variable costing membebankan biaya tersebut sebagai biaya dalam periode terjadinya.
Oleh karena itu, perbedaan pokok antara full costing dengan variable costing adalah terletak pada saat pengakuan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya. Perbedaan jumlah overhead pabrik tetap yang dibebankan sebagai biaya bulan Januari dalam masing-masing metode tersebut adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan awal atau mengurangi laba bersih sama dengan 30 dikali 8 hasilnya 240. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan akhir atau menambah laba bersih sama dengan 40 dikali 8 hasilnya 320. Jadi seleksi lebih tinggi laba bersih metode full costing dari metode variable costing adalah 80. Yang berikut menurut metode full costing dalam bulan Januari terjadi pembebanan kurang biaya overhead pabrik sebesar 100. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada gambar 5.3 variabelnya itu adalah 800 dan biaya tetapnya itu 1.700, jadi hasilnya adalah 2.500. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk variabel 200 dikali 4 hasilnya 800. Kemudian biaya overhead pabrik tetap itu 200 dikali 8 1.600 hasilnya 2.400. Jadi pembebanan kurang biaya overhead pabrik adalah sebesar 100. Dalam bulan Februari 2021 terjadi pembebanan kurang biaya overhead pabrik sebesar 380 yang dihitung sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada gambar 5.3 overhead pabrik variabel sebesar 660, biaya overhead pabrik tetap sebesar 1.700 dijumlahkan hasilnya sama dengan 2.360. Kemudian biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk yang pertama ada biaya overhead pabrik variabel itu 165 dikali 4 hasilnya 660. Biaya overhead pabrik tetap 165 dikali 8 hasilnya 1.320. Jadi jumlahnya adalah 1.980. Jadi pembebanan kurang biaya overhead pabrik hasilnya adalah 380. Dalam bulan Maret 2021 terjadi pembebanan kurang biaya overhead pabrik sebesar 380 yang dihitung sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya biaya overhead pabrik variabel 660, biaya overhead pabrik tetap 1.700 hasilnya 2.360. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk yang pertama biaya overhead pabrik variabel itu 165 dikali 4 hasilnya 660. Yang tetap 165 dikali 8 hasilnya 1.320 hasilnya 1.980. Pembebanan kurang biaya overhead pabrik hasilnya adalah 380. Bila volume penjualan konstan dan volume produksi berubah, maka laporan laba rugi variabel costing menunjukkan laba atau rugi yang konstan karena laba atau rugi tidak dipengaruhi oleh perubahan persediaan, sedangkan laporan laba rugi full costing akan menunjukkan laba atau rugi yang berubah karena dipengaruhi oleh perubahan persediaan. Pada gambar 5.5 laporan laba variabel costing bulan Januari dan Februari 2021 menyajikan laba yang konstan yaitu sebesar 6.970. Di lain pihak, laporan laba rugi metode full costing bulan Januari dan Februari 2021 menyajikan laba yang berubah atau bulan Januari sebesar 7.050 dan bulan Februari sebesar 6.770 meskipun tidak terjadi perubahan volume penjualan dan biaya per unit. Yang keempat, bila volume produksi konstan, kedua metode tersebut akan menunjukkan laba yang berubah sesuai dengan penjualannya, yaitu bila volume penjualan naik, maka laba akan naik, dan sebaliknya apabila volume penjualan turun, maka laba akan turun. Tetapi perubahan laba dalam kedua metode tersebut tidak sama, karena di dalam full costing perubahannya dipengaruhi oleh perubahan persediaan. Pada gambar 5.5, produksi bulan Februari dan bulan Maret tidak mengalami perubahan 165 unit per bulan. Karena dalam bulan Maret terjadi penurunan volume penjualan, maka baik metode full costing maupun metode variable costing menyajikan laba yang menurun dalam 2 bulan tersebut.
Namun penurunan laba tersebut tidak sama antara kedua metode tersebut. Pengumpulan biaya dalam metode variable costing. Contoh 2, PT Remedi produksi berdasarkan pesanan. Akuntansi biaya produksinya menggunakan metode harga pokok pesanan dan penentuan harga pokok produksinya menggunakan metode variable costing. Persediaan awal produk dalam proses disajikan pada gambar 5. Unsur biaya, biaya bahan baku, pesanan 102 1.500, pesanan 106 1.300, total 2.800. Biaya tenaga kerja 800, pesanan 900, total 1.700. Biaya observal pabrik variabel 1.600 1.800, total 3.400. Total harga pokok persediaan produk dalam proses awal, pesanan 102 3.900, pesanan 106 4.000, total 7.900. Transaksi biaya dalam bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian bahan baku selama bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Pesanan 132 2.000, pesanan 133 4.000, pesanan 134 6.000, jumlah 12.000. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal yang pertama, barang dalam proses biaya bahan baku 12.000, persediaan bahan baku 12.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja yang terjadi dalam bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Biaya tenaga kerja variabel. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung produksi. Pesanan 102 1.400, pesanan 106 2.000, pesanan 132 10.000, pesanan 133 5.000, pesanan 134 6.600. Total biaya tenaga kerja produksi variabel 25.000, biaya tenaga kerja tidak langsung produksi variabel 15.000. Biaya tenaga kerja tetap, biaya tenaga kerja diproduksi tetap 20.000, biaya tenaga kerja pemasaran tetap 15.000, biaya tenaga kerja administrasi dan umum tetap 10.000. Total biaya tenaga kerja 85.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal yang kedua, barang dalam proses biaya tenaga kerja 25.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya 35.000, biaya pemasaran 15.000, biaya administrasi dan umum 10.000, gaji dan upah 85.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel dibebankan kepada produk dengan tarif yang dihitung sebagai berikut. Taksiran biaya overhead pabrik variabel setahun 500.000, taksiran biaya tenaga kerja langsung setahun 250.000. Tarif biaya overhead pabrik variabel adalah 500.000 dibagi 250.000 sama dengan 200% dari biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produksi bulan Januari 2021 disajikan dalam gambar 5.8. Gambar 5.8, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Pesanan 1.2, biaya tenaga kerja langsung 1.400, biaya overhead pabrik variabel dikali 200% yaitu 2.800. Pesanan 106 2.000, biaya variabel pabrik variabel 4.000, pesanan 132 10.000 20.000, pesanan 133 5.000 dan 10.000, pesanan 134 6.600 dan 13.200. Total biaya overhead pabrik variabel dibebankan kepada produk 50.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal ketiga, barang dalam proses biaya overhead pabrik 50.000, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan 50.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya selain biaya tenaga kerja tidak langsung yang terjadi dalam bulan Januari 2021 disajikan pada gambar 5.9. Biaya tenaga kerja tidak langsung jenis biaya beban penolong variabel
jumlah 18.000. Biaya depresiasi aktiva tetap 15.000. Biaya asuransi pabrik tetap 14.000. Biaya air dan listrik dibayar tunai variabel 13.000. Total biaya overhead pabrik variabel 31.000. Total biaya overhead pabrik tetap 29.000. Total biaya overhead pabrik 60.000. Biaya komersial tetap yang terjadi dalam bulan Januari 2021 terdiri dari biaya bahan habis pakai kantor 10.000, biaya iklan dibayar tunai 16.000. Total biaya komersial tetap 26.000. Jurnal untuk mencatat unsur biaya overhead pabrik selain biaya tenaga kerja tidak langsung yang sesungguhnya terjadi dalam bulan Januari 2011 adalah sebagai berikut. Kita dapat lihat pada jurnal keempat, biaya overhead pabrik sesungguhnya 60.000, biaya administrasi dan umum 10.000, biaya pemasaran 16.000, persediaan bahan penolong 18.000, persediaan bahan habis pakai kantor 10.000, akumulasi depresiasi 15.000, persekot asuransi 14.000, dan kas 29.000. Kemudian kartu harga pokok tiap pesanan yang diproses dalam bulan Januari 2011 yang diisi berdasarkan data yang telah diuraikan di atas disajikan pada gambar 5.10 sampai dengan 5.11. Pesanan 102 telah diserahkan kepada pemesan pada harga jual 32.400. Dengan keterangan persediaan awal pada biaya bahan baku 1.500, biaya tenaga kerja variabel 800, biaya overhead pabrik variabel 1.600, total 3.900. Kemudian tambahan biaya bulan Januari 2011 pada biaya bahan baku kosong, biaya tenaga kerja variabel 1.400, biaya overhead pabrik variabel 2.800, total 4.200. Jumlah keseluruhan dari biaya bahan baku adalah 1.500, biaya tenaga kerja variabel, jumlah keseluruhan 2.200, biaya overhead pabrik variabel dengan jumlah 4.400, dan jumlah keseluruhan dari total adalah 8.100. Kemudian pada gambar 5.12 kita lihat pesanan 132 telah selesai diproduksi dan diserahkan kepada pemesan dengan harga jual 128.000. Dengan keterangan biaya bulan Januari 2011 pada biaya bahan baku 2.000, biaya tenaga kerja variabel 10.000, biaya overhead pabrik variabel 20.000, total 32.000. Kemudian kita lihat pada gambar 5.13 pesanan 133 telah selesai diproduksi namun belum diserahkan kepada pemesan. Dengan keterangan biaya bulan Januari 2011 pada biaya bahan baku 4.000, biaya tenaga kerja variabel 5.000, biaya overhead pabrik variabel 10.000, total 19.000. Selanjutnya pada gambar 5.14 pesanan 134 masih dalam proses pada akhir bulan Januari 2011. Dengan keterangan biaya bulan Januari 2011 pada biaya bahan baku 6.000, biaya tenaga kerja variabel 6.600, biaya overhead pabrik variabel 13.200, total 25.800. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat produk yang selesai diproduksi dalam bulan Januari 2011. Kita dapat lihat pada jurnal kelima, persediaan produk jadi 69.100, di debit barang dalam proses biaya bahan baku, pada kredit 8.800, barang dalam proses biaya tenaga kerja 20.100, barang dalam proses biaya overhead pabrik 40.200. Kemudian harga pokok produk jadi dihitung sebagai berikut. Pada pesanan 102, biaya bahan baku 1.500, biaya tenaga kerja langsung 2.200, biaya overhead pabrik variabel 4.400, total biaya produksi variabel 8.100. Kemudian pada pesanan 106, biaya bahan baku 1.300, biaya tenaga kerja langsung 2.900, biaya overhead pabrik variabel 5.800, total biaya produksi variabel 10.000.
Selanjutnya pada pesanan 132, biaya bahan baku 2.000, biaya tenaga kerja langsung 10.000, biaya overhead pabrik variabel 20.000, total biaya produksi variabel 32.000. Kemudian pada pesanan 133, biaya bahan baku 4.000, biaya tenaga kerja langsung 5.000, biaya overhead pabrik variabel 10.000, total biaya produksi variabel 19.000. Jumlah keseluruhan total dari biaya bahan baku dengan harga 8.800, kemudian biaya tenaga kerja langsung dengan total 20.100, biaya overhead pabrik variabel jumlah keseluruhan 40.200, dan total biaya produksi variabel jumlah keseluruhannya adalah 69.100. Kemudian jurnal untuk mencatat penyerahan produk kepada pemesan sebagai berikut. Kita lihat pada jurnal ke-6, piutang dagang pada hasil penjualan 200.400, harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi 50.100. Selanjutnya, hasil penjualan bulan Januari 2011 dapat kita hitung sebagai berikut. Pesanan 102 dengan harga 32.400, pesanan 106 40.000, pesanan 132 dengan harga 128. Total dari hasil penjualan adalah 200.400. Kemudian harga pokok produk yang dijual dapat dihitung sebagai berikut. Pesanan 102 8.100, pesanan 106 10.000, pesanan 132 32.000. Total dari produk yang dijual adalah 50.100. Kemudian jurnal untuk mencatat produk dalam proses pada akhir bulan Januari 2011 adalah sebagai berikut. Kita lihat pada jurnal ke-7, persediaan produk dalam proses 25.800 pada debit, barang dalam proses biaya bahan baku 6.000 di kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja 6.600, barang dalam proses biaya overhead pabrik 13.200 di kredit. Kita masuk pada materi selanjutnya bagian ke-6, yaitu jurnal untuk memisahkan unsur biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum adalah sebagai berikut. Jurnalnya yang pertama yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel sebesar 46.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya tetap sebesar 49.000 pada biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 95.000. Kemudian jurnal yang kedua yaitu biaya pemesanan variabel tidak ada dan biaya pemasaran tetap sebesar 31.000 pada biaya pemasaran sebesar 31.000. Kemudian jurnal yang ke-10 yaitu biaya administrasi dan umum variabel tidak ada dan biaya administrasi dan umum tetap sebesar 20.000 pada biaya administrasi dan umum sebesar 20.000. Yang ketujuh, jurnal untuk menutup rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel adalah sebagai berikut. Jurnal yang ke-11 yaitu biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan sebesar 50.000 pada biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya sebesar 50.000. Kemudian yang ke-8, jurnal untuk mencatat pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Jurnal yang ke-12 yaitu pembebanan kurang atau lebih bayar overhead pabrik sebesar 4.000 pada biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel sebesar 4.000. Kemudian yang ke-9, laporan laba rugi PT Rimende bulan Januari 2021 yang disusun berdasarkan data dalam contoh tersebut disajikan pada gambar 5.15. Yang kita masuk pada materi selanjutnya yaitu penyajian laba rugi kepada pihak luar perusahaan. Gambar 5.15 tentang laporan laba rugi PT Rimende bulan Januari 2021 yang disajikan menurut metode variabel carding.
PT Rimendi, laporan laba rugi untuk bulan Januari 2021. Hasil penjualan sebesar 200.400, biaya variabel yang terdiri dari persediaan produk dalam proses awal sebesar 7.900, biaya produksinya sebesar 12.000, biaya bahan baku sebesar 25.000, dan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik sebesar 50.000. Jumlah dari persediaan produk dalam proses awal sebesar 94.900. Kemudian dikurangi dengan hasil kemudian persediaan produk dalam proses akhir sebesar 25.800. Harga pokok produksi didapat dari 94.900 dikurang dengan 25.800, hasilnya 69.100. Kemudian persediaan pokok jadi akhir sebesar 19.000. Kemudian harga pokok penjualan sebelum biaya observer pabrik sebesar 50.100 didapat dari harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir. Kemudian pembebanan lebih biaya overhead pabrik sebesar 4.000. Jadi harga pokok penjualan sesungguhnya adalah 46.100. Biaya administrasi dan umum variabel, biaya pemasaran variabel, dan laba kontribusi. Biaya tetap yaitu biaya overhead pabrik tetap sebesar 49.000, biaya administrasi dan umum tetap sebesar 20.000, dan biaya pemasaran tetap sebesar 26.000. Total dari biaya tetap adalah 95.000. Kemudian laba bersihnya didapat dari 154.300 dikurang dengan 95.000 atau dikurang dengan total biaya tetap, dapat laba bersih yaitu 59.300. Langkah kedua, biaya produksi menurut metode variabel costing yang semula hanya membebankan biaya produk variabel saja. Perlu diaudit dengan menambahkan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya sebesar 49.000. Langkah ketiga, persediaan akhir produk dalam proses dan persediaan akhir produk jadi ditambah harga pokok dengan biaya overhead pabrik tetap. Untuk itu biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya yang terjadi dalam periode akuntansi sekarang dibagi dengan dasar pembebanan untuk menghitung biaya overhead pabrik tetap per unit dasar pembebanan. Contoh yang pertama di atas, total biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya PT Rimendi dalam bulan Januari 2021 berjumlah 49.000 dan dibebankan kepada produk atas dasar tenaga kerja langsung sebesar 25.000, maka biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya adalah 196.000 per 196% didapat dari 49.000 dibagi dengan 25.000 dari biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir dan persediaan produk jadi akan dihitung dalam pokoknya menurut full costing yang disajikan pada gambar 5.16. Gambar 5.16. Perhitungan harga pokok persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi. Persediaan produk dalam proses akhir. Biaya produksi variabel yang melekat pada persediaan produk dalam proses akhir berjumlah 25.800. Tambahan biaya overhead pabrik tetap 196% kali 6.600, biaya tenaga kerja langsung berjumlah 12.936. Jumlah harga pokok persediaan dalam proses akhir menurut metode full costing berjumlah 38.736. Persediaan produk jadi akhir, biaya produksi variabel yang melekat pada persediaan produk jadi akhir berjumlah 19.000. Tambahan biaya overhead pabrik tetap 196% kali 5.000 atau biaya tenaga kerja langsung berjumlah 9.800. Harga pokok persediaan produk jadi akhir menurut metode full costing berjumlah 28.800. Laporan laba rugi metode full costing yang disusun dari modifikasi informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi variabel costing disajikan pada gambar 5.17. Perbedaan laba metode variabel costing dengan laba metode full costing sebesar 19.574 atau dalam kurung 73.874 dikurang 54.300 dapat dijelaskan sebagai berikut.
Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal mengurangi laba bersih berjumlah 3.162.000. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan produk dalam proses akhir menambah laba bersih 196% kali 6.000 berjumlah 12.936. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan produk jadi akhir atau menambah laba bersih sama dengan 196% kali 5.000 sama dengan 9.800, jumlah keseluruhan 22.736. Laba bersih metode full costing lebih besar daripada laba bersih metode variable costing yang berjumlah 19.574. PT Remedial laporan laba rugi untuk bulan Januari 2000X1. Hasil penjualan berjumlah 200.400, biaya variabel persediaan produk dalam proses awal berjumlah Rp11.062, biaya produksi, biaya bahan baku 12.000, biaya tenaga kerja 25.000, biaya overhead pabrik variabel 50.000, biaya overhead pabrik tetap 49.000 yang berjumlah Rp147.062. Persediaan produk dalam proses akhir berjumlah 38.736. Harga pokok produksi berjumlah 108.326. Persediaan produk jadi akhir 28.800. Harga pokok penjualan sebelum adjustment biaya overhead pabrik 79.526. Pembebanan lebih biaya overhead pabrik berjumlah 4.000. Harga pokok penjualan sesungguhnya 75.526. Harga pokok penjualan sesungguhnya 75.526, laba bruto 124.874. Biaya komersial, biaya administrasi dan umum 25.000, biaya pemasaran 26.000, total biaya komersial 51.000, laba bersih 73.874. Contoh 3. PT El Sari merupakan perusahaan dagang sepatu. Laporan laba rugi yang diprediksi tahun anggaran 20X1 disajikan pada gambar 5.19. Gambar 5.19. Laporan laba rugi yang diprediksi untuk tahun anggaran 20X1, hasil penjualan 2.000 pasang kali 4.000 dengan berjumlah 8.000. Biaya variabel harga pokok penjualan 2.000 kali 2.500 sama dengan 5.000. Komisi penjualan 2.000 kali 250 sama dengan 500.000. Jumlah biaya variabel 5.500.000, laba kontribusi 2.500.000, biaya tetap sewa toko 720.000, gaji penjaga toko 200.000, biaya iklan 100.000, biaya tetap lainnya 100.000. Jumlah biaya tetap 1.770.000, laba bersih 1.430.000. Dalam tahun anggaran 20X1, manajemen Puncak merencanakan kenaikan harga jumlah rata-rata setiap pasang sepatu sebesar 25%. Sedangkan komisi penjualan akan dihapus dan diganti penambahan gaji penjaga toko per bulan sebesar 200.000 per bulan. Bagaimanakah dampak rencana tersebut terhadap laba bersih perusahaan? Yang kedua, apabila dalam tahun anggaran 20X1 diharapkan biaya tetapnya tidak mengalami perubahan, sedangkan manajemen Puncak menghendaki laba bersih sebesar 2 juta, berapakah jumlah pasang sepatu yang harus dijual dalam tahun anggaran tersebut? Gambar 5.20. Laporan laba rugi tahun anggaran 20X1. Hasil penjualan 2.000 kali 5.000 sama dengan 10 juta. Biaya variabel harga pokok penjualan 2.000 kali 2.500 sama dengan 5 juta. Komisi penjualan kosong, jumlah biaya variabel 5 juta, laba kontribusi 5 juta, biaya tetap sewa toko 720.000, gaji penjaga toko 400, biaya iklan 100.000, biaya tetap lainnya 50.000. Jumlah biaya tetap 1.270.000. Laba bersih 3.730.000. Rancangan penjualan tahun anggaran 20X1 untuk memperoleh laba sebesar 2 juta adalah biaya tetap tambah laba rugi yang diinginkan sama dengan 1.070.000 tambah 2 juta per rasio laba kontribusi 2.500.000 per 8 juta sama dengan 3.070.000 per 0,3
sama dengan 9.824.000. Jadi apabila harga per pasang sepatu dalam tahun 20I1 sebesar 4.000, maka dalam tahun anggaran 20I1 harus dapat dijual 2.456 pasang sepatu sama dengan 9.824.000 bagi 4.000 untuk mendapatkan laba sebesar 2 juta. Operating lever merupakan suatu ukuran pada tingkat volume penjualan tertentu. Presentasi perubahan laba bersih yang diakibatkan oleh presentasi perubahan volume penjualan. Jika operating lever sebesar 4 juta, maka setiap persen perubahan volume penjualan akan mengakibatkan perubahan laba bersih sebesar 4%, dalam kurung 1% kali 4. Misalnya manajemen Puncak merancangkan kenaikan volume penjualan 10% untuk tahun anggaran yang akan datang. Jika operating lever pada tingkat volume penjualan yang dianggarkan sebesar 7, maka kenaikan volume penjualan sebesar 10% tersebut akan menghasilkan kenaikan laba bersih sebesar 70% atau 10% kali 7. Contoh 4. Contoh yang keempat ada PT Elona memproduksi dan menjual produk A. Biaya persatuan produk A adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 100.000, biaya tenaga kerja variabel 200.000, biaya overhead pabrik variabel 300.000, biaya pemasaran dan administrasi variabel 250, jumlah biaya variabel 850.000, biaya tetap 150.000. Harga pokok produk A persatuan 1.000. PT Elona menerima pemesanan sebanyak 1.000 satuan produk A di luar penjualan rutin. Harga yang diminta oleh pemesanan adalah 900 per satuan. Menurut metode full costing, harga jual yang diminta oleh pemesan tersebut akan menghasilkan rugi bruto sebesar 100 per satuan. 900 dikurangi 1.000. Sehingga menurut metode full costing, pemesan khusus tersebut akan ditolak. Namun jika pabrik masih mempunyai kapasitas yang belum dipakai, menurut metode variable costing, pemesan tersebut akan diterima karena pemesan khusus tersebut masih dapat menghasilkan laba kontribusi sebesar 50.000 per satuan. Jadi 900 dikurangi 850.000. Jika pemesan sebanyak 1.000 satuan produk A tersebut diterima menurut metode variable costing, perusahaan akan memperoleh tambahan kontribusi sebesar 1.000 dikali 900.000 dikurangi 850.000. Hasilnya 50.000. Jika biaya tetap diharapkan konstan, berarti tambahan laba kontribusi tersebut akan menaikkan laba bersih sebesar 50.000. Ditinjau dari sudut pandang harga, perbedaan pokok antara full costing dan variable costing adalah terletak pada konsep penutup biaya. Menurut metode full costing, harga jual harus dapat menutup total biaya termaksud biaya tetap di dalamnya. Di dalam metode variable costing, apabila harga jual tersebut telah menghasilkan laba kontribusi guna menutup biaya tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Berikut ini akan diberikan contoh penggunaan formasi variable costing untuk pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Contoh yang kelima, dalam contoh berikut ini uraian lebih ditekankan pada pesanan pemisahan biaya produksi ke dalam biaya tetap dan variabel. Di dalam pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri, PT Remedi selama ini memproduksi suku cadang nomor 4965 yang merupakan salah satu suku cadang produk rakitannya. Biaya standar persatuan suku cadang tersebut adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku
320.000, biaya tenaga kerja langsung 240.000, biaya overhead pabrik variabel 110.000, biaya overhead pabrik tetap 140.000, jumlahnya 810.000. Rata-rata pemakaian suku cadang tersebut per bulan adalah sebanyak 60.000 satuan. Dalam satuan dapat penyusunan anggaran, bagian pembeli mengajukan usul agar pengamat biaya bagian pembeli menyatakan pada jumlah pembelian sebanyak rata-rata kebutuhan selama sebulan suku cadang tersebut dapat dibeli dengan harga 700 per satuan. Jika suku cadang tersebut dibeli dari pemasok luar, tidak diperlukan peralatan tambahan, tetapi hanya menaikkan biaya administrasi dan umum sebesar 100.000 per bulan dan tambahan biaya perundangan sebesar 25.000 per satuan. Fasilitas digunakan untuk memproduksi suku cadang yang lain. Kepala bagian produksi melaporkan bahwa jika produksi suku cadang tersebut dihentikan tidak akan berakibat pada biaya overhead pada pabrik tetap. Secara sepintas tampak seolah-olah dengan membeli suku cadang tersebut dari pemasok luar akan menimbulkan penghemat biaya sebesar 85.000 per satuan. 810.000 dikurangi 725.000 atau sebesar 5 juta per bulan. 60.000 unit dikali dengan 85 dikurangi dengan 100.000. Tetapi sesungguhnya dalam peristiwa ini tidak ada penghemat biaya. Sebagian dari biaya standar sebesar 180.000 per satuan tersebut merupakan biaya overhead pabrik yang diberlakukan tetap. Dengan diberhentikan produksi suku cadang tersebut tidak relevan, hanya biaya-biaya variabel saja, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Variabel yang relevan dalam keputusan ini, sehingga pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri suku cadang nomor 4965 sebaiknya didasarkan pada analisa yang disajikan pada dari perhitungan pada gambar 5.21 dapat disimpulkan bahwa alternatif tetap memproduksi sendiri suku cadang yang seharusnya dipilih karena alternatif membeli dan pemasok luar akan menimbulkan biaya tambahan setelah pajak perseroan per bulan sebesar 2.550.000. Dalam informasi yang disajikan pada gambar 5.21 tersebut telah diperhitungkan pajak penghasilan dikenakan atas laba perusahaan dengan tarif 25%. Jika alternatif membeli dari pemasok luar dipilih, terjadi penurunan laba sebesar 3.400.000. Sebagai alternatif tersebut akan menimbulkan penghemat pajak sebesar 850.000. 25% dikali 3.400.000. Dengan demikian dalam pengambilan keputusan adanya penghemat pajak sebesar 850.000 harus dikurangkan dari biaya tambahan sebesar 3.400.000 per bulan tersebut. Jika membeli jumlah uang yang dikeluarkan per bulan untuk pembelian suku cadang 60.000 dikali 700.000, tambahan biaya perundangan 60.000 dikali 25.000, tambahan biaya administrasi dan umum per bulan, jumlah pengeluaran uang per bulan jika alternatif membeli. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.